Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai etika pemasaran. Nama saya Lintang Pratama, nomor absen 5. Saya Natania Astrid, absen 9. Saya Rinda Novetania, nomor absen 14. Saya Saika Hanifah Salma, absen 18. Saya Trisa Natasha, nomor absen 22. Saya Vincentus Kevin Febrilia, nomor absen 25. Etika bisnis dalam pemasaran. Pengertian etika bisnis dalam pemasaran. Etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Dibutuhkan konsep pemasaran guna memasarkan produk tersebut sehingga laku terjual. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memasarkan produk perusahaan, di antaranya melalui promosi di berbagai media cetak maupun elektronik, membuat event atau acara tertentu, membuat jalur distribusi yang baik, dan lain-lain. Pemasaran produk yang dilakukan perusahaan tidak hanya memikirkan bagaimana caranya agar produk perusahaan dapat habis terjual, namun juga menciptakan, membutuhkan, dan menjaga pelanggan atau konsumen. Oleh karena itu dibutuhkan etika bisnis dalam memasarkan produk untuk mencegah praktik-praktik pemasaran yang tidak etis. Selanjutnya, tujuan etika bisnis. Yang pertama adalah menanamkan dan meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis. Menanamkan jika sebelumnya kesadaran itu tidak ada, meningkatkan jika kesadaran itu sudah ada, tapi masih lemah dan ragu. Orang yang mendalami etika bisnis diharapkan memperoleh keyakinan bahwa etika merupakan segi nyata dari kegiatan ekonomi yang perlu diberikan perhatian serius. Yang kedua, memperkenalkan argumentasi moral, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, serta membantu pembisnis karena moral tidak kalah penting dalam membentuk sebuah bisnis. Yang ketiga, membantu pebisnis untuk membentuk sikap moral yang tepat di dalam profesinya. Yang terakhir adalah agar perkembangan bisnis selalu dalam kondisi yang sehat. Selanjutnya adalah prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis di sini ada 5. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dengan pelaksanaannya dengan visi misi yang dimilikinya. Kebijakan yang diambil perusahaan harus diarahkan untuk mengembangkan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan karyawan dan komunitasnya. Yang kedua, prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat perjanjian atau kontrak mutu barang atau jasa yang ditawarkan dan hubungan kerja dalam perusahaan. Yang ketiga, prinsip tidak berniat jahat merupakan prinsip ini ada hubungan erat dengan prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran yang ketat akan mampu meredam niat jahat perusahaan itu. Yang keempat ada prinsip keadilan. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya. Yang terakhir, prinsip hormat pada diri sendiri. Merupakan prinsip yang mengarahkan agar kita memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin diperlakukan dan tidak akan memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan. Selain prinsip, ada juga terdapat beberapa nilai-nilai etika bisnis, yaitu kejujuran, keadilan, rendah hati, simpatik, dan kecerdasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Natania Astrid. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi bisnis. Yang pertama adalah prinsip otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tentang apa saja yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang telah diambil. Dan yang kedua adalah prinsip keadilan, bahwa tiap orang dalam berbisnis harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing. Artinya tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan. Yang ketiga adalah prinsip tidak berniat jahat,
atau saling menguntungkan, agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan, demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif. Yang keempat adalah prinsip integritas moral, yaitu hormat pada diri sendiri. Prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis, di mana para pelaku bisnis dapat menjalankan usaha bisnis. Mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan yang terbaik. Yang terakhir adalah prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berdasarkan dengan kejujuran, karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Dalam hal ini terdapat 4 poin, yaitu perjanjian kontrak kerja, penawaran dengan kualitas dan fakta real, hubungan perusahaan dengan tenaga kerja, dan hubungan kerja dengan perusahaan lain. Selanjutnya, norma dan etika pemasaran. Yang pertama adalah orientasi dan konsep pemasaran. Yang kedua adalah etika bersaing di lingkungan pasar industri. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan atau masyarakat yang saling menguntungkan. Yang keempat adalah produk yang meliputi keragaman produk, kualitas, desain, ciri, nama merek, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, imbalan, dan price, place, promotion. Dan yang terakhir adalah mutu produk atau efisien perusahaan dari servis terbaik. Next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya. Nah, yang pertama yaitu ada etika pemasaran dalam konsep produk, yaitu terdapat produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat, kemudian ada produk yang dibuat berpotensi ekonomi atau benefit, kemudian ada juga produk yang dibuat bernilai tambah tinggi, kemudian yang terakhir ada produk yang dapat memuaskan masyarakat. Selanjutnya ada etika pemasaran dalam konteks harga. Harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Kemudian ada perusahaan mencari margin laba yang layak. Kemudian ada beban kos produk wajar dan menarik bagi konsumen, serta sebagai alat kompetisi. Selanjutnya yaitu ada etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi. Barang, yang pertama yaitu barang dijamin keamanan dan keutuhannya. Yang kedua, konsumen dapat mendapat pelayanan cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga yaitu kompetisi pelayanan baik pada masyarakat. Selanjutnya yaitu ada etika pemasaran dalam konteks promosi. Yang pertama yaitu ada sarana memperkenalkan barang, ada informasi kegunaan serta kualifikasi barang. Yang terakhir terus ada informasi fakta yang jujur sehingga menarik bagi konsumen. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syaikah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara memasarkan produk perusahaan. Jadi yang pertama ada promosi di berbagai media baik, cetak maupun elektronik. Yang kedua, membuat event atau acara tertentu. Dan yang ketiga, membuat jalur distribusi yang baik dan lain-lain. Next. Setelah itu saya akan menjelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan bisnis. Yang pertama, ada pengendalian diri. Yang kedua, ada pengembangan tanggung jawab. Yang ketiga, mempertahankan persaingan yang sehat. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghindari sifat 5K, yaitu catability, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Yang ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap paling percaya antar golongan. Yang ke-9, konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. Yang ke-10, memelihara kesepakatan. Yang ke-11, menuangkan ke dalam hukum positif. Next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab terhadap keamanan produk. Tanggung jawab terhadap pelanggan pada umumnya terbagi atas dua kategori, yaitu menyediakan produk-produk kualitas dan menetapkan harga secara adil. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi ini ada beberapa contoh tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, memberikan garansi ketika ada kerusakan sebelum masa garansi habis. Lalu yang kedua, ada menyediakan barang dan jasa yang berkualitas. Lalu selanjutnya ada memberikan informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang akan dijual. Yang keempat, ada memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. Yang kelima, konsumen dapat memesan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu yang terakhir, menerima saran dan kritik dari konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etika pelayanan. Jadi etika pelayanan ini terdapat dua faktor. Faktor yang pertama, faktor manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Lalu faktor yang kedua itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaan. Selanjutnya. Lalu ini ada akibat dari pelanggaran terhadap etika pelayanan yang menyebabkan pelanggan menjadi yang pertama, menjadi tidak puas dan mungkin untuk sementara waktu tidak akan membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, akan menjadi meninggalkan atau tidak menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan untuk selamanya. Lalu yang terakhir akan menciptakan keburukan atau ketidakpuasan yang dialaminya kepada pelanggan lain yang dapat berdampak pelanggan lama maupun pelanggan yang baru untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Vincentius Kevin. Saya akan menjelaskan manfaat yang diperoleh dengan adanya etika. Yang pertama, percaya diri. Dengan adanya etika akan meningkatkan rasa percaya diri kepada seluruh karyawan perusahaan. Percaya diri yang tinggi yang perlu dan harus dilakukan agar mampu menumbuhkan motivasi karyawan untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan atau tujuan perusahaan. Yang kedua, dihormati dan dihargai. Dengan berlaku sopan, ramah, murah senyum, dan berperilaku menyenangkan kepada pelanggan, maka konsumen pun akan berlaku sebaliknya. Yang ketiga, disegani dan disenangi. Dengan etika yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, sering terjadi karyawan akan sangat menjadi disegani dan disenangi oleh pelanggan. Pelanggan yang kita hormati pada akhirnya akan merasa segan untuk berbuat yang tidak-tidak. Next, Mas Linang. Etika bersaing dalam pelayanan. Memberikan pelayanan kepada konsumen pun banyak sekali caranya. Bisa dilakukan dengan selalu memberikan senyum, komunikasi yang ramah, selalu mendengar kata konsumen, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, pelayanan menjadi faktor terpenting dalam menentukan kepuasan konsumen. Salah satu usaha untuk bisa mendapatkan ataupun mempertahankan konsumen, yaitu dengan cara pelayanan yang berkualitas kepada konsumen. Dan pengertian pelayanan bukan hanya sebatas konsumen terpenuhi kebutuhannya, akan tetapi sampai kepuasan secara pribadi. Dan dalam persaingan pelayanan dalam suatu bisnis, hendaknya dilarang melakukan tindakan yang saling menjatuhkan antar bisnis. Persaingan bisnis yang sehat adalah dengan memperbaiki kualitas pelayanan sendiri sehingga mendapat banyak kepuasan dari para konsumen, sehingga membuat para konsumen loyal pada perusahaan. Selanjutnya, Mas Lintang.
Sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih.